Dia putra raja besar dari negeri Astinapura. Selalu dimanjakan sejak kecil, selalu dimenangkan, selalu dituruti keinginannya. Tapi hidupnya tidak bahagia. Dialah Duryudana atau Suyudana. Dikenal juga dengan nama Prabu Anom Kurupati, yang artinya Raja Muda Bangsa Kuru. Duryudana adalah anak sulung Drestarastra, raja pengganti kerajaan Astina. Ayahnya menyandang raja pengganti karena sebenarnya tak memenuhi syarat sebagai raja karena menderita sakit buta. Karena sebagai raja pengganti tentu saja sifatnya hanya sementara. Namun Duryudana sangat menikmati peran sebagai putra raja. Dia berangan agar dinobatkan sebagai putra mahkota sebagaimana putra-putra raja lainnya. Karena tahta bukan miliknya maka dia harus memainkan siasat busuk, menyingkirkan pemilik tahta sebenarnya. Hidup Duryudana dipenuhi dengan keculasan-keculasan sepanjang hayat. Namun sebelum kita membahas lebih jauh ada baiknya kita kulik sedikit riwayat masa kecilnya. Alkisah Raja Pangeran Pandudewanata, putra mahkota Astinapura sudah saatnya naik tahta menggantikan Resi Wyasa. Untuk melengkapi kebesaran seorang Raja Pandu disarankan mengikuti sayembara tanding di negeri Mandura. Waktu itu Prabu Kuntiboja sedang mencarikan suami untuk putrinya, Dewi Kunti. Pandu berangkat mengikuti sayembara tersebut. Namun sesampainya di tempat ternyata sayembara tanding sudah selesai. Pemenangnya adalah Narasoma dari negeri Madra. Pandu bermaksud untuk pulang. Narasoma yang congkak begitu mengetahui Pandu juga berminat mengikuti sayembara kemudian menantang Pandu. Pandu sebenarnya ogah. Pikir Pandu, kayak gak ada cewek lain aja sampai harus berkelahi. Namun Narasoma terus menantang sehingga kuping Pandu panas. Narasoma sampai mengiming-iming, kalau bisa mengalahkannya bukan saja Dewi Kunti yang didapat, Dewi Madrim adik Narasoma juga akan diberikan. Sekali menang dapat dua, begitu promo Narasoma. Ihwal mengapa Narasoma getol menantang Pandu adalah, sebenarnya dia sudah punya istri yang sangat dicintainya, Dewi Setiawati. Dia tak tega kalau harus memadu istrinya itu. Dia ikut sayembara karena dipaksa oleh ayahnya. Jadi kalaupun Narasoma kalah, dia tak kecewa amat. Akhirnya pertarungan antara Narasoma dan Pandu benar-benar terjadi. Keduanya ksatria sakti. Pandu adalah murid Resi Bisma yang perkasa. Dan Narasoma punya Aji Candabirawa warisan mertua. Berkat ketenangan Pandu Narasoma bisa dikalahkan. Kunti dan Madrim pun diboyong Pandu ke Astina. Di tengah jalan Pangeran Arya Suman dari Gandara diantar sang kakak Dewi Gandari juga sedang menuju Mandura untuk ikut sayembara. Mereka lalu bertemu dengan Pandu yang sudah memboyong dua putri itu. Arya Suman menantang Pandu dengan iming-iming Dewi Gandari. Pandu berhasil mengalahkan Arya Suman. Pandu pulang ke Astina dengan memboyong tiga putri. Sesampai di istana Resi Bisma menyambut dengan gembira. Karena Pandu membawa tiga putri oleh Bisma disarankan agar salah satunya diperistri Drestarastra yang buta. Pandu setuju dan menyerahkan tiga putri untuk dipilih Drestarastra. Karena buta Drestarastra hanya memilih dari bau ketiga putri tersebut. Dia memilih Dewi Gandari yang baunya khas. Kayak ikan asin atau gimana, pokoknya suka deh. Pandu kemudian menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim.